Fa idza tajalla lahum bil quwwati wal jalal talaqahu bid-dha'fi wal idlal. Dan ketika tampil pada mereka bil quwwati wal jalal, ketika Allah tampil dengan kekuatannya dan dengan keagungannya, talaqahu bid-dha'fi wal idlal, dia sambut dengan rendah hati, dengan lemah, wal idlal, dan kehinaan diri. Allah datang dengan menampilkan kekuatannya dan kehebatannya, kita ngaku kalah, kita ngaku lemah. Iya dong. Yang sirama ketemu karawang sobut, jadi sobut di mana? Ya gulat tadi nih. Ya itu. Fahina idin yatajalla lahum bismihil jamil. Karena kita menyikapi, ya, menerima kekuatan Allah, kehebatan Allah dengan sikap kita yang rendah hati, ngaku lemah, ngaku hina, ketika itulah Allah akan tampil dengan keindahannya. Bismihil jamil, dengan isimnya yang al-jamil. Akan terjadi perubahan total. Iya. Iya. Fayamnahum kulla jamil. Akhirnya Allah menganugerahkan kepadanya segala kebaikan. Gitu. Wa idza tajalla lahum bismil azizi awil qahar, ketika Allah tampil kepada mereka dengan namanya Al-Aziz dan Qahar, perkasa dan pemaksa, perkasa dan pemaksa. Talaqahu bizillati wal iftiqar. Dia sambut dengan sikap diri merasa hina dan merasa butuh. Fatatawaradu alaihim al-mawahibul ghazzar. Maka akan berlimpah ruah, ya, turun kepada mereka segala macam anugerah yang lebat dengan segala pemberian yang berlimpah ruah. Itu. Jadi barang emak tinggi kembali kepada priben sarana sira nangkis kepada makanya. Iya. Semuanya sifat Allah, dan Allah tampil dengan segala sifat-sifatnya, dan Allah tampil dengan bergiliran dengan sifat-sifat yang berbeda-beda dalam proses kehidupan kita ini, maka kita juga harus menyikapinya dengan sikap yang berbeda-beda. Non, lah ya bulan nega aja salam belangpak. Iya, kita menari sesuai dengan bunyi kendangnya. Sira sama belangpak sering ului kang belangpak durung dog sereng gue mencelat di ya dijadi makan, jadi tidak seirama gitu. Nah, itu saya kira begitulah proses alam. Kalau kita lihat dengan makhluk-makhluk Allah, binatang, ya, bakteri, kuman-kuman segala macam, itu juga mereka siap mengadaptasikan diri dengan lingkungan yang barunya kok. Seperti bagaimana? Kita kan sulit. Kenapa kita tidak mampu mengadaptasikan diri kita ini? Artinya bakawaya lagi langka, ya jangan memaksakan diri harus hidup mewah dong. Aneh das petek istri man das petek tingin. Mas gerap salawase, konon beli. Engkau gamangan yang bekakak sirku. Ya, mengadaptasikan diri. Ya ketika rezeki sedang banyak, ya tolong jangan diambur-amburkan duitnya dong. Kalau sedang susah, ya aja nyolong beli. Iya. Ya artinya ketika Allah tampil dengan kemurahannya, artinya kita diberi kaya. Ketika Allah tampil dengan qahariyahnya, artinya kita diberi miskin. Bagaimana kita menyikapinya? Ya ikuti gendang dong. Bagus dunia entok jauh kayak hidupnya, ya engke gak diroba engke. Terus belega-belega aja masih engke sejen baik. Ada guduk seperti belega-belega apa-apa. Lalen masih menyanyikan lagu-lagu lama. Sungguh saja pengen sirekmu. Itu sebenarnya ya bakal maju mengwongnya pun tentingin. Kono beli. Ya artinya ting bating sampai tekang sirekku tuh gak batok. Mesti pasar siap. Harus siap dong. Yang penting harus survive. Bagaimana hidup. Banyak sekali orang yang baru merasakan kebahagiaan ketika sudah jatuh miskin. Nah itu ternyata melarat gue enak. Turune lali makane wareg. Ndas petek doyan.
semayi doyan, iya, sampai ting-bating langka apa kecap karo sabrang bedoyan sih. Bengen waktu sugi angel mangan ki. Karo rabi bilokatan kumpul, balik esok, balik sore, balik esok. Ketemu kalau bisa cawilan barang mus melarat, bisa kelon tekang esok, enak belikin. Ketika dia menjadi orang yang tenar, waktu seperti mesin, tidak kenal lelah, diperas tenaganya siang dan malam, dan setelah dia terjungkir, baru dia bisa hidup tenang. Ini pengalaman Agim sendiri mengatakan begitu. Mana dia beli? Ya ujung-ujungnya terus kita paham dong. Oh iya, berarti Agim paham kalau begitu. Syukurlah. Ya syukurlah. Mending berengmatang. Balik ning rabi nom oli bakyak. Rabi tua Cengkalawang. Akhirnya turunnya gandok di motor. Makan alhamdulillah. Ini kita urai seperti ini karena kenapa saya bicara panjang-panjang. Ini pasti kalau kamu baca tanpa dijelaskan nggak paham ini. Iya, mending Melayu deh kan. Iya. Jadi ungkapan-ungkapan mereka itu seperti itu. Karena ini pengalaman-pengalaman spiritual yang sesungguhnya mereka tuliskan yang nggak bisa dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dari ini. Yang oleh orang yang belum berpengalaman, pribadi maksudnya, ya masa paham. Iya. Tetapi sekalipun demikian sebenarnya kita harus sadar bahwa Allah itu ketika menciptakan kita sudah menitipkan satu kekuatan dalam diri kita untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan baru sebetulnya dan kemampuan beradaptasi itu tidak pernah mendapat bimbingan, tidak mendapat pengembangan, tidak pernah mendapatkan satu perhatian dari kita, Bu Bay. Lah iya, ketika kita masuk di kamar mandi yang bau pesing menyengat hidung, itu dalam sekejap, paling lama juga 3 menit lah, hidung kita sudah tidak merasakan pesing lagi. Itu hanya beradaptasi. Ya kenapa ketika kamu masuk dalam alam miskin, kenapa tidak beradaptasi? Si priben manin. Bayangkan kalau kamu masuk WC pesing, sampai bedak di situ 1 jam lamanya, pesing, boy, kelenger sih aku. Lah iya, akhirnya kan. Nah makanya di sini ada metode-metode khusus untuk membangun kemampuan kita beradaptasi. Itu ada metode khusus membangun kemampuan beradaptasi. Wong Indonesia belajar ning Mesir. Di sini makannya nasi, di sana makannya roti. Memaksakan diri selama di Mesir makan nasi, beli beras, akhirnya nggak belajar, ning liwet bay. Balik si Mesir bodoh angger. Iya kan? Kalau kamu sudah masuk ke daerah Mesir, ya harus bisa mengadaptasikan diri dengan lingkungan Mesir. Kalau kamu sudah pindah dari alam kaya ke alam miskin, ya beradaptasi dalam kehidupan miskin dong. Ya memang kalau tidak bisa dipisah-pisahkan dulu, nanti juga bisa. Kemudian kalau menghadapi istri atau anak-anak itu yang susah sekali itu. Ya. Saya sadar tuntutan itu ada. Dan ketika anak istri kita sendiri tidak mau beradaptasi dengan kondisi kita, kita kan mengatakan she is not yours, dia bukan milikmu, goodbye. Kok kejam? Ya memang kejam dong. Orang belajar benar itu harus kejam. Kalau enggak ya nggak bisa benar. Tapi cinta, ya. Non? Tapi cinta. Ya berarti belum benar masih cinta sama manusia mah. Dari sini beli terima, ya beli terima, ya wes balik-balik kaos. Ya dalam hal semacam ini kan saya memberikan satu pencerahan kepada istri-istri yang menyesal karena kurang sabar asalnya, keburu minta cerai dulu, peragat sugi laki, jauh balen mana ya beli diterima, masa itu gak dileg maning sih namanya.